Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas waktunya. Hari ini kita berkumpul dalam rangka komunitas belajar atau Kombel di SD Negeri 60 Pangkal Pinang pada tanggal 14 Agustus 2024. Pertama-tama marilah kita mulai acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, marilah kita berdoa. Berdoa ini akan dipimpin oleh Bapak Buhori. Kepada Pak Buhori, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, untuk memperlancar kegiatan kita, mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, materi komunitas belajar kita adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Herdian Tanaka, SPD. Kepada Bapak Herdian Tanaka, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu narasumber, Ibu Miss Kipa. Izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Narasumber mahal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu beserta staf SD Negeri 60 Pangkal Pinang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini, ruangan guru SD Negeri 60 Pangkal Pinang dalam rangka kegiatan komunitas belajar kita pada siang hari ini setelah kegiatan rutin kita proses belajar mengajar. Bagaimana Bapak Ibu? Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Sudah pada makan siang belum? Oke, mohon izin Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang modul budaya positif sesuai dengan apa yang kita ambil di program rencana kerja kita di awal tahun ajaran baru ini, ya, yaitu tentang budaya positif pada kegiatan komunitas belajar kita ya Bapak Ibu ya, rencana kerja kita 6 bulan ke depan. Baik Bapak Ibu, karena ini waktunya ngantuk ya Bapak Ibu ya. Mari kita tes dulu konsentrasi Bapak Ibu ya. Kita ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya nggak usah bergerak-bergerak karena baru habis makan. Kita tes IQ saja Bapak Ibu. Oke, izin ya Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan ini. Oke, biar Bapak Ibu karena capek habis ngajar tadi ya, Ibu Kipa habis berhadapan dengan komputer, mari kita menebak gambar tentang persepsi kita. Mau lihat tes nah ini Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama, ada gambar jerapah dan kulkas. Bagaimana cara Bapak Ibu memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas ini kira-kira? Buka dulu pintunya. Siapa yang angkat tangan dulu yang mau? Iya Pak Buhari. Pertama-tama jerapahnya kita potong-potong dulu. Jerapahnya kita potong dulu. Kecil-kecil. Habis itu baru masukin dalam kulkas. Oke, terima kasih.
Katanya Pak Ustadz itu dipotong-potong dulu, disembelih, kemudian dikulit, baru dimasukin, dikiloin, masukin di dalam situ. Masuk akal juga. Wis ada. Dibuka dulu pintunya. Terus, Lalu dimasukin jerapahnya. muat tak kira-kira di dalam? Nah, dipaksakan. Dipaksakan. Oh. Kalau Pak Heri, Oke, siap. Saya izin menjawab. Pertama, hampir mirip dengan kategori jerapah kita potong jadi kecil-kecil sehingga bisa dimasukkan ke dalam kotak-kotak. Kemudian buka pintu kulkas, susun kotak-kotak tadi ke dalam kulkas. Jika sudah muat, sudah selesai, tutup kembali. oke, terima kasih jawabannya. Itu Ibu Nia sudah mulai nyari di Google. Searching. Lihat pintunya. Habis mikir. Oke, benar semua jawabannya Bapak Ibu. Tetapi Ada salah, Pak? Yang Bu Ade. Ada salah. Ah, yang Bu Ade yang benar. Dan jawabannya buka kulkas ya. Masukkan jerapahnya. Kemudian tutup kembali kulkas. Langsung searching nanti udah. Ah, jadi simpel sekali Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk mengetes, menguji apakah Bapak Ibu merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks. Dia tinggal masukin jerapah, masukin ke dalam. Ya, Bapak Ibu. Itu. Oke, udah mulai hangat. Yang kedua lah. Yang kedua, bagi ada gambar jerapah, masukkan ke dalam kulkas. Nih, Bapak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Buka pintu kulkasnya, terus keluarin jerapahnya, masukin gajahnya, terus tutup gajah. Tepuk tangan dulu Pak Wahyu. Santai saja, karena di dalamnya kan tadi ada jerapah. Keluarin jerapahnya, masukin gajahnya, mulai konsentrasi. Karena ada jerapah di dalam, mari keluarin dulu. Kemudian masukin gajah, tutup kembali kulkas. Simpel sekali. Ini adalah untuk menguji kemampuan Anda untuk berpikir menyeluruh atas tindakan yang sudah Anda lakukan. Berpikir menyeluruh untuk atas apa tindakan yang sudah kita lakukan. Jadi simpel saja. Yuk yang ketiga. Raja hutan menjadi Raja hutan, ada gambar raja hutan di situ. Dari yang king menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang diundang untuk menghadir konferensi tersebut. Siapa yang tidak hadir dalam konferensi tersebut? Diri dulu. Inilah selesai. Ferry, ya. Yang tidak hadir gajah, karena gajah masih di dalam kulkas. Ada jawaban lain enggak? Jadi yang tidak sempat hadir, Nah, berarti yang tidak hadir mereka yang tidak sempat hadir. mereka yang tidak hadir. Hah? Banyak ya kan? Betul lah. Jadi jawaban Ferry tadi sudah benar sebenarnya. Jawabannya adalah gajah. Kenanya di dalam kulkas. Disimpan di dalam kulkas tadi, bukannya ada banyak datang di undangan tersebut. Karena gajah masih berada di dalam kulkas. Ini adalah untuk menguji ingatan kita. Tadi itu, ada gajah dalam situ, tidak mungkin dia bisa datang karena terkunci di dalam kulkas. Terakhir. Anda harus berenang menyeberangi sungai. Tempat buaya tinggal. Bagaimana caranya berenang? Lahadi. Yang lain tuh, nilum. Ini Bayu. Dengan cara menyusun Ya. Dengan cara menyusun buaya. Ya. Susun buaya. Buaya disusun. Kebanyakan baca dongeng Ya, sekali. Oke, makasih jawaban. Ibu Rita. Caranya ngaruh ngerik, Nah, ngaruh ngerik karena. apa? Sing sebut lah, barang simpel jawaban. Dia berenang ikut mati. Betul lah jawabannya. Jadi jawabannya Pak Heri Miss Gipa 3 berenang baik. Betul. Karena seluruh buaya sedang menghadiri konferensi para binatang. Ini untuk menguji apakah Anda belajar dari kesalahan Anda. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jangan tinggal saya pakai. Ya. Kalau Bu Ayu berarti pemikiran dia itu berat.
kayak pernah kusuk. Jadi berhubungan dengan gambar-gambar semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi untuk menghilang capek kita karena tadi kita Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas Bapak Ibu sebagai seorang guru, melaksanakan proses belajar mengajar. Sekarang izinkan saya untuk mendiseminasi apa yang sudah saya dapat di modul calon guru penggerak, dan ini berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang guru karena kita sudah mengambil tahun ini tentang budaya positif ya Pak Heri ya. Bapak Ibu sudah buat rencana kemarin. Di mana buat rencananya? Di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, makanya saya pilih yang ini Bapak Ibu. Dan juga berkaitan dengan akreditasi kita nanti Bapak Ibu, karena banyak berhubungan dengan budaya positif ini. Apa-apa yang harus kita lakukan, nah, budaya positif. Jadi ini sebagai diseminasi saya, calon guru penggerak rekomendasi angkatan 11 Balai Guru Penggerak di Provinsi Jawa Timur. Jadi izin Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya sedang melaksanakan kegiatan belajar di program pembelajaran guru penggerak rekomendasi. Rekomendasi itu artinya apa ya? Penyesuaian, Pak. Kayak Bapak Ibu, penyesuaian sarjana pendidikan Bapak Ibu menjadi golongan 3. Nah ini dia sepintas seperti itu. Baik, di dalam budaya positif itu Bapak Ibu, ada 6 materi yang harus kita kuasai. Nah, ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi kita harus tahu apa sih itu disiplin positif, apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi teori motivasi, hukuman, penghargaan yang mungkin sering kita lakukan kepada siswa-siswa kita, memberi hukuman, memberi penghargaan. Nah, kita harus tahu apakah benar yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, membuat keyakinan keras, yang tentunya beberapa 1 bulan yang lalu Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Apakah sudah masuk ke dalam keyakinan kelas? Mari kita pelajari Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu jangan lupa dokumentasinya pada saat melakukan keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kita akan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa murid-murid kita itu melakukan kesalahan, melakukan kegagalan? Mungkin ada salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Yang kelima adalah restitusi. 5 posisi kontrol kita. Jadi kita itu nanti posisi kontrol berada di mana ya? Apakah sebagai penghukum nanti, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai manajer? Kita lihat nanti posisi kontrol yang sering kita lakukan di kelas itu di posisi yang mana. Yang terakhir di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah nanti puncaknya Bapak Ibu. Ini yang harus kita kuasai 6 ini. Mungkin kita sedikit sudah melakukan segitiga restitusi, baru pada tahap satunya sebenarnya. Oh, nanti saya sudah melakukan 2 praktek restitusi kemarin, itu kepada kelas 5 itu yang datang selalu telat, dan kepada kelas 6 itu yang jarang masuk. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita pelajari. Intinya, kita bisa melakukan segitiga restitusi, kita harus memahami 5 ini, Bapak Ibu. Lihat ya Bapak Ibu. Pertama yang kita pelajari disiplin positif. Kemarin sekolahnya bisa Nia. Nia. Select back Pak. Ini mungkin. Dia oh yang panas itu betul. Oke, makasih Pak Eri. Disiplin positif. Jadi kita bisa melakukan budaya positif. Yang pertama yang harus kita kuasai materinya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu kata disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi belajar dan tanggung jawab itu disiplin yang kita lakukan selama ini.
Sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa, yang perlu kita garis bawahi, tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Itulah disiplin positif. Mungkin selama ini kita mendisiplinkan anak pakai hukuman, kalau anaknya berprestasi pakai penghargaan atau reward. Ternyata itu adalah termasuk suatu pemikiran yang salah. Tidak termasuk ke dalam disiplin positif. Kita akan belajar lebih lanjut. Tujuannya adalah kita sebagai pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari mereka berperilaku, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah lebih baik. Nah, ini tujuan daripada disiplin positif. Pak Ustadz, kalau ada yang tugas boleh? Ya, penuhin di segi Pak. Pak Fani boleh penuhin nanti. Nah, ini ya Bapak Ibu, disiplin positif. Jadi kita garis bawahi Bu Ade, Bu Ayu, bahwa mendisiplinkan anak itu kita harus memberdayakan tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Itulah yang maksud dengan disiplin positif. Supaya apa? Supaya peserta didik kita memiliki disiplin dari mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, bukan karena peraturan-peraturan, tetapi muncul dari hatinya. Oke. Nah, ini kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama. Pak Heri boleh sambil santapan Pak Heri. Boleh minum kudapannya ya Bapak Ibu. Santai saja. Oke, kita lanjut. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada beriman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berwawasan global, gotong royong, mandiri, dan berpikir kritis serta kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang berasal dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan menurut IBO Primariat program ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu nilai-nilai universal dari IBO. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia: cinta Tuhan, ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatik, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan kerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, inilah kebajikan-kebajikan universal yang harus kita ketahui. Ya, inilah nanti Bapak Ibu kita akan mengarahkan anak membuat suatu keyakinan kelas itu bertujuan ke sini. Nilai-nilai kebajikan universal, bersifat umum, bersifat positif dan lain sebagainya. Oke, next Bapak Ibu, ini kita masuk ke materi yang kedua. Kalau tadi itu adalah tentang disiplin positif, sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Baik, mari kita simak sama-sama Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali kita mengetahui hukuman, penghargaan, restitusi. Mungkin hukuman, penghargaan, konsekuensi kita sudah paham. Sedang yang kita fokus itu nanti ke restitusi. Nah, setujukah Bapak Ibu? Ya. Setuju atau tidak setuju? Oh, ada Bapak Ibu yang saya hormati ini. Nomor 1, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Yang setuju tunjuk tangan. Setuju. Yang tidak setuju, yang lain tidak tunjuk tangan berarti tidak setuju. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu, pendapat kamu berbeda. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya Bapak Ibu? Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Beri penghargaan, misalnya
melalui ucapan lisan, melalui sebuah barang, kasih permen, kasih bintang-bintang. Apakah bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Ibu kelas 1, kelas 2 setuju tak kira-kira nomor 3 itu? Bu ada setuju. Bu Nia setuju berarti ya? Terakhir, Bu Nia, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju tak Bapak Ibu? Membuat anak merasa bersalah, gimana cara kita membuat dia bersalah, itu akan memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Kata Pak Heri setuju, yang lain diam berarti tidak setuju. Oke, ada banyak setuju. Baik, ya Bapak Ibu, nanti kita lihat apakah benar atau tidak teori yang kita sampaikan itu. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Oh, kita sebagai manusia ini, makhluk ciptaan Allah SWT, kita bersyukur makhluk yang paling istimewa dibandingkan makhluk ciptaan yang lainnya, bahwa menurut teori motivasi semangat, bahwa kita berperilaku itu ada 3. Sudah ngantuk Miss Gipa? Oke, boleh bantu Bapak baca Miss Gipa, nomor 1 apa Miss Gipa? Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jawabannya motivasi jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi seorang anak itu motivasi dalam hatinya, dia melakukan sesuatu itu takut karena dihukum. Misalnya nih, peraturan sekolah bel berbunyi jam 7. Nah, jadi dia pagi-pagi sudah datang supaya tidak ada hukuman kalau dia datang terlambat. Itu motivasi dia. Sedangkan nomor 2, untuk mendapatkan imbalan. Oh, ini nilai 100. Nilai rapot saya ini mau prestasi tingkat 1. Karena ini dapat hadiah. Nah, itu adalah motivasi dari luar juga, eksternal. Dijanjiin oleh kepala sekolahnya, dijanjiin oleh wali kelasnya. Oh, kalau Ika nanti nilai bagus, nilai raport dari 1, 2, 3, ibu kasih tas cantik. Nah, ini adalah teori yang kedua, bahwa anak itu mau berprestasi, mau belajar karena diberi imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan jadi orang seperti apa bila saya... Nah, ini datang dari internal, tanpa adanya iming-iming, tanpa takut dihukum, tanpa karena ada sebuah imbalan hadiah. Nah, 3 inilah Bapak Ibu, baik siapapun mungkin ya. Nah, siapapun mungkin, baik kita juga pasti teori ini. Takut dihukum, mau dapat imbalan, ataupun yang paling banyak itu datang dari dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita memberi sebuah penghargaan itu juga termasuk hukuman. Nah, kenapa Bapak Ibu seperti ini? Akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Oh, kalau kita kasih penghargaan itu pengaruh jangka pendek. Oh, hari ini udah dapat hadiah, besok udah dapat hadiah, tiba-tiba dia nggak dapat hadiahnya. Nah, itu juga hukuman. Penghargaan itu miriplah dengan menghukum di situ katanya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan akan merusak hubungan. Oh, kuenya ya diberi hadiah oleh wali kelasnya pada saat diumumin di situ. Yang menjadi juara kelas adalah A, B, Meriani misalnya ya, maju ke depan. Nanti yang lain yang nggak dapat itu merasa minder. Nah, itulah akan merusak hubungan dengan sesama temannya. Penghargaan menurunkan kualitas, ya. Penghargaan mematikan kredibilitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi karena ada penghargaan itu dia lambat laun akan mengurangi motivasi dia dari dalam. Nah, itu ya Bapak Ibu. Bentuk, bolehkah kita memberi penghargaan? Boleh Bapak Ibu. Atau kita sebut dengan apresiasi. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita memberi penghargaan itu tidak tepat. Ya, karena bisa membuat anak itu sombong, ya, bisa juga membuat anak kita itu minder dan lain sebagainya macamnya. Bagaimana cara kita memberi apresiasi? Bentuknya adalah program kebajikan tadi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Dipanggil anaknya, selamat nak ya, nilai kamu misalnya nilai ulangannya bagus sekali. Jadi diberi secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, ya.
tidak perlu di apa namanya, kalau kita biasakan debat bukan nilai 100, bukan nilai 10. Nah disitulah Bapak Ibu yang terjadi apabila kita memberi penghargaan ataupun hukuman di depan orang-orang yang banyak. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah ini sifatnya adil. Tidak hanya kepada yang pintar baik, tidak hanya kepada yang rajin saja, tetapi yang lainnya juga secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Ya, konsisten itu kan secara berkala juga Bapak Ibu. Fokus pada proses. Nah ini cara kita memberi apresiasi Bapak Ibu. Nah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah ini misalnya kita dengan kalimat saja Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu dengan uang, tidak perlu pakai hadiah berbentuk barang. Cukup dengan kata-kata saja sudah membuat mereka itu termotivasi intrinsiknya, tidak eksternalnya. Kemarin saya perhatikan contohnya, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat dia kesulitan. Kita mengatakan pada anak kita itu, pas kita lihat, oh dia empati sekali. Artinya membantu anak-anak yang baru yang masih belum memahami. Contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Diberi penghargaan, diberi kalimat seperti itu. Kemudian terima kasih ya untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah secara tidak sengaja kita itu Bapak Ibu sudah memberikan apresiasi atau pengakuan yang berupa kalimat-kalimat kebajikan tadi yang sifatnya universal secara umum Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, ini coba kita jawab sama-sama Bapak Ibu. Apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Tahu beda hukuman konsekuensi Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, kita lihat. Nomor 1, biar ada ngantuk Pak Heri ya. Maaf Pak Heri ya. Senior kita. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya ada anak kita terlambat datang sekolah pada saat kita sedang ngajar. Kemudian kita suruh dia mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat, ini sering dulu kita lakuin pada zaman-zaman kita. Saya tidak akan terlambat lagi, tulis banyak-banyak di buku. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, pintar Pak Ferry ya. Bukan konsekuensi. Kita menghukum karena tidak berhubungan dengan pelajaran dia pada saat itu. Kok bisa mencatat tentang itu. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sering kita lakukan Bapak Ibu. Zaman kita lu ganti ya. Pak Tani ganti. Disuruh piket misalnya. Nah, ternyata itu adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman juga. Tidak berhubungan dengan pelajarannya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dicoret-coret beasiswa murid kita itu. Apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, inilah konsekuensi, bukan hukuman ya Ibu Mita ya. Konsekuensi dia, tanggung jawab dia karena kertasnya sudah dicoret. Nah itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lah pintar kali. Konsekuensi, kesalahan dia kan. Dengan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab membersihkannya. Nah, nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, betul Bapak Ibu. Yang ke-7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Wis, pintar. Ibu Ayu, betul. Karena ini adalah pelajaran PJOK pada saat itu. Karena pada saat pelajaran PJOK itu, pasti pemanasannya keliling biasa Pak Tani ya. Nah, karena dia terlambat, dia keliling 2 kali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wah tahu kali, perlu lanjut lagi nih, pulang ya. Nah sekarang kita masuk, apa sih itu restitusi? Teori tadi sudah, 3 teori kenapa anak-anak didik kita itu termotivasi. Karena ada hukuman, karena penghargaan, ataupun karena datang diri sendiri. Nah sekarang, apa sih itu restitusi? Menurut Gosen 2004 mengatakan restitusi itu adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kita ganti hukuman tadi, kita ganti penghargaan tadi dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dia melakukan kesalahan, kita kasih restitusi. Sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka, dan minder. Bukan dihukum, malah minder dia nanti kalau dihukum. Dan juga, kata Boston 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Ya, kolaborasi antara murid dengan guru, dengan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, nyari sendiri solusinya. Kita mengarahkan. Jadi tugas kita itu adalah memunculkan ide dia, supaya dia itu sadar dan mencari solusi sendiri. Bantu murid berpikir. Satu, ingin menjadi orang seperti apa sih mereka, tujuan mulianya. Yang kedua, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan restitusi. Mengembalikan anak ke kelompoknya secara kolaborasi supaya tumbuh solusi jalan keluar dari permasalahan yang sudah dilakukan. Jadi ini adalah murid yang melakukan kesalahan, kita lakukan restitusi. Adalah tahu restitusi? Jadi restitusi kembali adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa hukuman, tanpa penghargaan. Ya, yaitu dengan cara kolaboratif antara guru dengan murid atau murid sesama murid untuk menemukan solusi jalan keluar dari masalah yang sudah dia lakukan. Oh, dia datang terlambat. Nah, kita cari solusi sama-sama. Harus dari dia munculnya, bukan dari kita. Kita hanya menguatkannya saja. Kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan, kalimat-kalimat universal tadi, kebajikan-kebajikan, supaya dia sadar dan dia menemukan jalan keluar. Dialah artinya menghukum diri dia sendiri. Apa jalan keluarnya supaya dia tidak melakukan lagi. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9. Pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi murid kita itu, dia belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Contohnya, dia berkelahi dengan temannya, apa yang terjadi? Dia akan belajar dari kesalahan dia tadi. Apa akibat semacamnya, bukan menebus kesalahannya. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan antara sesama temannya, antara guru dengan kepala sekolah. Menawarkan bukan memaksa. Jadi kita itu menawarkan, bukan maksanya harus melakukan sesuatu. Kita menawarkan. Yang keempat, restitusi. Jadi adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri kita, dengan sebuah kalimat ajaib, kalimat yang positif, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, bercermin dalam dirinya. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya nanti kita akan cari kebutuhan dasar apa yang dia langgar. Nanti ada 5 kebutuhan dasar. 7, berfokus pada karakter bukan tindakan. Kita berfokus memperbaiki karakternya bukan tindakan. Yang ke-8, berfokus pada solusi. Nah, berfokus mencari jalan keluarnya. Tadi mereka sendiri yang akan dari jalan keluarnya. Yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita kembalikan dalam kelompoknya, kembali dalam suasana yang baru, semangat yang baru. Wah, angin segar ya Bu Mita, ada kipas angin. Oke, siap, sedikit lagi. Nah, baru muncul keyakinan kelas. Telah tahu nilai-nilai kebajikan nasional, universal, tahu hukuman, peraturan. Nah, sekarang ini yang akan kita lakukan yang kedua, tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu tentunya mungkin sudah, waktu awal saya sudah mengingatkan untuk membuat keyakinan kelas. Apakah benar keyakinan kelas itu yang kita buat? Mari kita belajar bersama, mengingati kembali. Sudah ada keyakinan kelas, apa peraturan kelas, ataukah kesepakatan kelas? Mungkin yang selama ini ingin kita buat adalah kesepakatan kelas. Tetapi yang diinginkan sebenarnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dilarang makan di dalam kelas misalnya yang telah dibuat. Masuk jam 7. Mengumpulkan tugas tepat pada waktu. Itu biasa yang kita buat. Mengapa harus keyakinan kelas? Mari kita lihat. Mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin
Itu adalah peraturan yang dibuat oleh lalu lintas, karena kalau tidak pakai akan ditilang oleh Pak Polisi. Benar ya Pak Ferry ya? Pak Ferry mungkin pernah ditilang. Karena ada peraturannya Pak Ferry. Jadi takut Ferry karena sudah ditilang, dia pakai helm. Benar ya? Oh, padahal lama sih tidak mau buka. Tapi karena ada peraturan, dia memakai helm. Bukan datang dari diri sendiri, karena takut akan peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Tapi buktinya masih banyak yang buang bersembarangan. Padahal peraturannya sudah kita buat. Wah, kata wajib langsung, awas ikat ini. Sudah tiap hari diingatkan. Jadwal piket ini. Habis makan buang sampah. Karena itu adalah sebuah peraturan. Dia takut karena peraturan saja. Kita mungkin kwek, ya sudah habis air liurnya untuk mengingatkan siswa kita. Tetapi masih saja penuh sampah kita berhamburan di selokan-selokan. Karena itu adalah peraturan Bapak Ibu. Dia buang sampah kalau kita lihat belajar, kita ingatin saja. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau lain? Karena sudah ada kesepakatan, sudah ada peraturannya Bapak Ibu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kalau ini tadi adalah eksternal Bapak Ibu. Kita itu takut murid kita itu buang sampah pada tempatnya karena ada peraturan ditegur oleh Pak Ferry, ditegur oleh kepala sekolah. Karena dibuat peraturannya. Pakai helm tadi karena dibuat peraturan oleh Pak Polisi. Jadi takut itu datangnya dari luar saja. Kalau dari polisi tidak pakai. Ya. Jadi kita melakukan itu hanya takut akan hukuman saja. Nah, mari kita untuk mendukung motivasi intrinsik kembalikan ke nilai keyakinan. Keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi mari kita itu mencoba mengembalikan anak-anak kita itu tentang keyakinan dia dalam hati. Setiap hari Senin pakai baju merah putih, pakai seragam lengkap. Mereka pakai karena ada peraturan. Oh, tapi adik-adik yang tidak pakai karena tidak datang dari dalam hatinya, ada keyakinan. Itulah yang maksud dengan keyakinan dari Bapak Ibu. Nyambung sampai ini Bapak Ibu disambung-sambungin baiklah. Oke. Jadi keyakinan kelas sambungannya adalah kesepakatan yang diakui, disepakati dan dipatuhi oleh guru dan siswa tentang kelas impian, aturan dan konsekuensi yang harus diikuti. Keyakinan kelas dilakukan dengan cara diskusi, diajak pendapat antara guru dan seluruh murid pada satu kelas. Oh, dalam kelas awal tahun pelajaran kita berdiskusi membuat sebuah kesepakatan kelas. Tunjuk semua, tulis papan tulis. Ya. Setelah ditulis baru nanti kita akan memilah-memilah. Ya, milah-milah. Oke, kita masuk sini. Nah, ini Bapak Ibu. Peraturan pertama saya baca. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu ditulis biasanya di perpustakaan. Betul tidak Bu Ayu? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu adalah sebuah peraturan atau kesepakatan. Kalau kita rubah menjadi keyakinan, itu bentuknya adalah masuk ke dalam tanggung jawab. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nulis itu pada peraturan kelas atau kesepakatan kelas, nanti dirubah. Mari kita rubah sama-sama, itu adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab itu banyak. Contoh yang kedua, dilarang mengganggu orang lain dalam kelas. Itu yang kita buat biasanya, diucapkan oleh siswa kita bersama-sama. Ternyata kalau keyakinan kelas itu, jadilah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kita pastikan mereka bahwa itu anak-anak itu adalah masuk ke nilai kebajikan menghormati orang lain dan diri sendiri. Ada lagi yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu masuk juga menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, ini bedanya antara peraturan dengan nilai keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan, berjagur, berpagung kelas. Ternyata itu masuk ke dalam nilai keselamatan, menghormati orang lain. Nah, dilarang menggunakan narkoba, masuk ke dalam nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu masuk, itu biasa di kantin waktu kita, masuk menghormati orang lain atau kesabaran atau budaya antri. Gunakan masker, masuk ke dalam kesehatan, keselamatan, kepedulian. Jangan berlari dalam kelas, masuk ke dalam keselamatan, keamanan, kepedulian. Nah, Bapak Ibu, jadi inilah yang harus kita buat dalam kelas itu. Merubah sebuah peraturan atau kesepakatan yang Bapak Ibu buat menjadi sebuah nilai kebajikan.
Oh, jadi anak-anak kita harus ketahui ini. Tanggung jawab, disiplin. Ini nilai-nilai. Oh, tanggung jawab itu masuk mana saja? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oh, disiplin itu masuk mana saja? Datang tepat waktu ke sekolah. Nah, berarti ini yang kita buat dan kita tempel Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. 7, 3 kok lah jadi. Tetapi 3 kok itu artinya luas. Memiliki makna yang luas. Tetapi ketiga poin itu atau 5, 6, 7, jadi 3 sampai 7 keyakinan kelas itu sudah menyangkut semua peraturan atau kesepakatan kelas itu. Jadi kita tidak perlu di kelas itu membuat berupa kalimat yang lebih khusus. Kalimatnya umum Pak Heri. Nah, misalnya tidak boleh mengganggu teman pada saat belajar. Masuk ke manakah itu? Masuk menghormati orang lain. Maka kita buat keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Tidak boleh berbicara pada saat guru menjelaskan. Nah, itu namanya adalah peraturan atau kesepakatan. Kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Tetapi kita kasih tahu dulu nanti, oh keyakinan kelas ini mengarahnya kemana saja. Nah, itu ya Bapak Ibu, nanti ini juga ditanyakan pada saat akreditasi. Apakah anak kita sudah tahu tentang keyakinan kelas? Apakah guru sudah tahu tentang buat keyakinan kelas? Jadi ini Bapak Ibu. Ya, yang penting saya udah ngasih tahu ya Bapak Ibu ya. Inilah keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ya tadi dari Bapak Ibu lakukan kemarin pula yang sudah saya lihat. Siswa nunjuk tangan, mengusulkan, kita tulis atau mereka nulis atau di kertas post-it. Nanti kita pilah-pilah. Oh, anak-anak ternyata ini masuk ke tanggung jawab ya. Oh, yang ini masuk ke menghormati orang lain ya. Sehingga berubah peraturan kelas tadi, berubah menjadi keyakinan kelas. Lalu ditandatangani sama-sama, kita tempel di ruangan kelas kita. Berubahlah menjadi keyakinan kelas, bukan peraturan atau kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu bisa kita buat tiap hari, kita ingatin kembali. Tapi keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan yang harus mereka sepakati bersama, dan itu kalimatnya kalimat positif, kalimat universal, umum maksudnya. Kalau peraturan dan kesepakatan itu sifatnya khusus, sudah tertuju kepada tindakannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup sehat. Oh, tentang kesehatan, berarti keyakinannya adalah kesehatan. Kesehatan itu apa saja? Membuang sampah pada tempatnya, memakai masker, itu adalah kesehatan. Menghormati orang lain, banyak. Nah, udah masuk ke situ Bapak Ibu. Jadi buatlah keyakinan kelas itu semenarik mungkin. Buat di sebuah kertas besar, tulis besar-besar keyakinan kelas 4 misalnya. 1, menghormati orang lain dan diri sendiri. 2, bertanggung jawab. 3, disiplin. 4, kesehatan. Udah. Tetapi yang penting mereka tahu mana sih masuk ini. Sehingga nanti kalau mereka melakukan kesalahan, kita tinggal mengembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah mereka lakukan atau mereka buat. Oke, next Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ternyata setelah melakukan penelitian, anak-anak kita itu melakukan kesalahan, mengambil uang atau minjem uang di kantin tanpa sepengetahuan ibu kantin, belanja tidak sesuai dengan apa yang mereka ambil. Ternyata ada kebutuhan yang belum terpenuhi, Bapak Ibu. Jadi dia melakukan itu karena ada sesuatu yang belum terpenuhi. Apa itu? Ada 5 kebutuhan, Pak Ferry, Wahyu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang pertama, tengah-tengah itu adalah kebutuhan dasar anak-anak kita itu tentang bertahan hidup. Oh, lapar nih. Gede duitan. Ya, ambil dulu diam-diam. Karena kebutuhan dia itu tidak terpenuhi tentang bertahan hidupnya. Dari kasih jajan sama orang tuanya terpaksa. Jadi kita harus tahu alasan dia ini. Jangan kita langsung melakukan perampokan maling. Tetapi ternyata di belakangnya itu dia melakukan semua itu. Ya, Bu Araya, ada kebutuhan yang belum dia terpenuhi. Nih, penguasaan di kelas, menguasai, berkelahi dengan teman. Karena kebutuhan akan penguasaan itu belum terpenuhi. Kesenangan bermain dengan teman-teman. Kebebasan dalam kelas. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin ini. Oh, Bu Ade, dapat ini loh Bu Ade. Loh.
Istighfar ada belum? Kalau tidak terpenuhi mungkin nanti akan melakukan kesalahan. Jadi jangan salahkan murid kita. Maka kita harus tanya benar-benar dulu, ngapain kamu laku nih? Ngapain kau cuek ke ibu pada saat ibu tengah ngajar itu dia cuek saja. Ditanya pura-pura nggak tahu. Ternyata kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi. Nah, di rumah, di sekolah, jarang diajak kawan bermain, sehingga dia cuek dengan temannya, cuek dengan gurunya, karena ininya belum ketemu. Nah, tugas Ibu Ayu lah, ketika kena ini ya, dilakukan lemah lembut, dikasih sayangnya. Ini. Guru kayak orang kecil Ngapa kan ya datang tiap hari telat itu? Ternyata apa? Lihat inilah. Apa kesenangannya belum penuhi ya, kebebasan. Nah ini jadi Bapak Ibu. Jadi menurut teori ini anak-anak melakukan sebuah kesalahan karena ada alasannya. Karena 5 kebutuhan dasar dia belum terpenuhi. Kenapa hanya ganggu kawannya di kelas berkelahi? Karena kekuasaan. Nah, itulah yang harus kita sebagai guru bagaimana untuk mengetahui anak-anak kita itu apa yang kurangnya, mari penuhi. Kalau duit jajan untuk mari kasih duit jajannya supaya ada belajarnya nanti ibu minta duit kalau ibu hilang. Nah, nih dia mau bertahan hidup benar, ibu minta. Jadi orang mungkin terjadi kasus-kasus di luar itu, kemalingan semacamnya, karena dia mau bertahan hidup. Maka penuhi kebutuhan. Nah, anak-anak bermain di kelas, karena dia belum bebas, karena kesenangan dia belum terpenuhi. Beri mereka memang. Ya, bebasan dan ini Bapak Ibu. Oke, terima. Tahu. Nah, ini kita kembali ke materi ini. Di manakah posisi saya? Mari kita konsentrasi Bapak Ibu. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 Bapak Ibu. Pertama, kalau udah lihat maju, Pak. Maju. Iya, Bapak sambil Bapak baca ya. Pertama, Bu Ayu, kita sebagai penghukum. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Di posisi manakah kita? Jadi kita sebagai guru itu 5 posisi ini, 5 posisi kontrol ini harus kita ketahui. Jangan sekali kita melakukan identitas yang gagal. Kontrol dari luar yang salah, yaitu penghukum dan membuat orang bersalah. Nah, guru misalnya gini, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berarti itu masuk kita itu sebagai penghukum. Berarti kita itu sebagai penghukum. Berarti posisi kita itu sebagai penghukum. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Oke, hasil yang kita lakukan itu akan menyebabkan membentak, menyalahkan orang lain. Akhirnya anak kita itu hasilnya suka membentak, suka menyalahkan orang lain, dan suka berbohong. Sama dengan anak kita di rumah itu, kalau kita sering kita hardik, kita marahin, maka hasilnya nanti anaknya sering berbohong, membentak kita atau menyalahkan orang lain. Karena sering dengar emaknya di rumah meruci-meruci, juga kalau hasil anak kita itu sinilah, sering berbohong, sering menyalahkan orang lain, sering membentak. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia ngapain kita hanya takut karena dihukum saja, karena dikuci-kuci. Kemudian murid berkata, biarkan sajalah, nanti juga marah-marah lagi, karena sering dimarah-marah tadi. Kemudian dampak pada murid akan mengulangi kesalahan. Kita lah meruci habis kita, tapi lagi mengulangilah kesalahannya. Berarti posisi kita sebagai penghukum. Nah, ada posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Contoh kayak ini, berceramah dan mengatakan seharusnya yang kamu lakukan. Ibu kecewa dengan kamu tidak mukul PR. Ini. Ibu kecewa dengan kamu telah melakukan ini. Itu membuat orang bersalah, apalagi menyampaikannya pada orang lain di depan orang yang banyak. Contoh lagi, seharusnya kamu sudah tahu ibu
lelah sekali mengatakannya, ibu stres kita nih. Nah, bagi kita itu adalah sebagai seorang membuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Menyembunyikan, berbohong, menyangkal, suka menyembunyikan sesuatu. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, kata muridnya, maafkan saya bu, karena tadi disebut stres tadi. Stres karena merasa rendah diri. Akhirnya nanti hasil didikan kita tadi membuat anak itu rendah diri. Nah, ini yang ketiga. Ini yang warna merah, ini warna kuning berarti. Sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, sering mungkin kita sebagai teman, bagaimana kalau kita itu posisinya mengharapkan imbalan terhadap ini, menguatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita sering menguatkan alasan kepada murid kita. Contoh kayak ini, ayolah lakukanlah demi ibu, selesaikanlah PR kami, buatlah tugas robot kami, kata Pak Fidio. Merasa kamu tidak mau, ingat ya ibu pernah bantu kamu ini. Ayolah demi ibu, nanti ibu tugas ibu selesai. Nah itu berarti kita sebagai teman, bahasanya lebih halus. Kalau penghukum tadi lebih kasar ngomongnya, membuat orang bersalah itu sama. Ya, kalau ini sebagai teman itu dia lebih halus, lebih lembut, kayak kita teman kita ngobrol kayak gitulah. Hasilnya apa? Kita gantungan murid dengan kita. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia kan. Yang penting kan, ibu itu segera ibu, yang anggap kawan segala macam. Saya pikir bapak ibu adalah teman saya, ternyata begitu. Nah, jadi yang merasa kita itu kayak teman, senang dia dengan kita. Apa hasil didikan itu? Lemah, tidak mandiri dan tergantung hasilnya. Hasil didikan kita membuat kita sebagai teman tadi, nanti didikannya jadi teman. Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah itu hasilnya. Kemudian posisi pemantau. Nah, pemantau ini gini, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Jadi kita ini selalu ingatkan, kan ada peraturannya. Jadi kita ini selalu mantau. Nih, misalnya ketemu anak memakai sepatu putih pada saat hari Senin. Ngapain nggak pakai ini? Kan ada peraturannya. Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kita itu mengawasi. Kan ada peraturan pakai sepatu warna hitam. Tapi posisi kita itu adalah sebagai pemantau. Apa yang terjadi? Murid mengatakan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi di nengok kita itu peraturan, hukuman. Nah, beberapa murid berkata, beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa hukuman yang harus saya tulis, berapa halaman yang harus kita tulis. Karena dia tahu, ibu ini sering mengembalikan saya pada peraturan-peraturan. Nah itu kita sebagai pemantau. Apa hasilnya? Menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Menitik beratkan pada konsekuensi. Artinya kita lah janji. Kan kemarin kita lah janji ibu konsekuensinya. Konsekuensinya kalau karena buat PR, ini konsekuensinya. Kalau kamu tidak pakai baju merah putih, ini konsekuensinya. Artinya Bapak Ibu, kita itu sebagai pemantau. Inilah posisi kita. Orang yang paling baik nih sebagai manajer. Nah, posisikan kita sebagai manajer. Tingkatan paling tinggi pada 5 posisi kontrol adalah sebagai manajer. Apa yang guru perbuat? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita sering sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada murid-murid kita. Apa contohnya? Apa yang kita yakini nak? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu kita pada posisi kontrol. Menguatkan pribadi hasilnya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, jadi kita itu membuat suatu pertanyaan dan berkolaborasi dengan siswa untuk mencari sebuah solusi atau permasalahan. Inilah tadi itu mengembalikan kepada sebuah restitusi. Hasilnya apa? Murid itu akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pak Ferry, Bu Ayuriani, dan Sari. Jadi inilah. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya dengan dirinya masing-masing, saya itu pada posisi mana? Sebagai penghukum,
sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kalau manajer ini kita sering mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dia supaya sadar diri dan bisa mencari solusi dari masalah yang dia lakukan. No? Jadi harapannya kita menjadi seorang manajer. Inilah posisi kita. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, menguatkan nilai pribadi murid kita. Itu ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Hati-hati jangan salah sebut. Jangan dibuang R. Jadi gua supaya tidak ngantuk baik. Bapaknya. Siapa lah? 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu kita kan paham 5 posisi kontrol tadi. Sekarang 5 pertanyaan supaya Bapak Ibu tidak ngantuk, ya tak? Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan ini? Guru kita sebagai apa? Kita sebagai 5 ekor macam tadi, sebagai apa kalau nomor 1? Ya, fokus Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Katanya Berry sebagai manajer, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai Nah, ini Pak kembali lagi Pak. Nih. Orang merasa bersalah. membuat orang merasa bersalah. Orang merasa bersalah. Yang mana? Yang membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa Bersalah. Betul loh. Tuh, nih. Ya. Sering nggak kita kata ini? Ibu ini kecewa kita. Ini. Berarti kita sebagai buat orang bersalah. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk mana ini? Kalau pemantau itu dia ke peraturan-peraturan. Merasa bersalah. Oh, hukum. Oh, teman. Kamu tidak pernah melakukannya. Oh, hukum ya. Kasar, bahasanya kasar. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman-teman. Ya, bahasa itu. Sudah mau sampai ke tujuannya, nggak ngerti bagi-bagi. Nomor 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Berarti murid bintang kan sering kita tuh di TK gitu ya. Ini adalah nomor 2 sebagai pemantau. Oh, Nomor 2. nah. Nomor 2 merasa bersalah, Pak. Oh yang nomor 4 sebagai pemantau. Jadi sering berbicara tentang peraturan, tentang frekuensi, tentang dia itu adalah posisi kita pemantau nih. Menghitung dan mengukur dia. Apa peraturannya? Nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Inilah maunya kita Bu, Bapak Ibu. Tengok-tengok belum selesai lah tugasnya. Nah, anak kira-kira gimana kita menyelesaikan masalah ini? Nah, nanti dia akan mengeluarkan pendapatnya. Kita kasih lagi pertanyaan, bolak-balik pertanyaan supaya dia menemukan masalah. Teorinya, Nah, kita lupa lagi belum selesai aja. Nomor 6, kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Hukum apa membuat bersalah? Iya, orang bisa kalau membuat orang merasa bersalah itu kita mengatakan seharusnya ibu kecewa tadi ya bersalah. Seharusnya kamu sudah tahu apa menghardik nggak dia? Menghardik, menyakiti, menyindir. Iya tadi. Masuk ke membuat orang merasa bersalah. Oke, Bapak Ibu, 6 posisi kita sudah tahu. Apakah kita kembali kepada kita kuliah jadi yang mana? Manajer, penghukum, dan lah tahu hasil-hasil anaknya sebagaimana nanti. Nah, inilah Bapak Ibu, kita teori materi yang terakhir. Berapa menit lah, please kita sekarang? 59. Oke, pasti ya. Segitiga restitusi. Bisa suaranya gantung. Lagi lama. Oke, Bapak Ibu. Segitiga. Ingat dengan apa kalau segitiga? Segitiga bermuda. Segitiga biru. Penggaris. Segitiga bermuda. Ada merah, ada biru. 3 langkah di dalam segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, murid yang bermasalah itu, ini praktek yang akan kita lakukan. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Lah berapa tugas Bapak Ibu? Membuat keyakinan kelas, posisi kita sebagai kontrol, dan melakukan segitiga restitusi. 2 nanti
pada aplikasi itu ya Bapak Ibu wali kelas ataupun yang guru kelas yang harus Bapak Ibu. Oh, anakku nih jangan masuk ke kelas tadi itu, jangan terus masuk. Jadi baca doa lah belajarnya baru sampai. Lakukan segitiga restitusi ini. Lakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Apa yang pertama? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Kita lihat Bapak Ibu. Apa sih maksudnya itu? Nah ini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Jadi kita panggil anaknya secara pribadi. Panggil di kantor, duduk di sini Bapak Ibu. Panggil anak yang bermasalah itu. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan pada anak kita yang bermasalah, sering berkelahi, sering datang terlambat, dan ngumpul tugas, mengindahkan kita pada sang raja, panggil secara pribadi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa perkataan pertanyaan yang kita ucapkan? Kurang lebih kayak ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Jadi ya itu pasti merasa ada bersalah karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh, masih banyak kalimat yang lain. Contohnya, menstabilkan identitas. Jadi, berbuat baik itu adalah hal manusiawi. Oh, misalnya, berkelahi, panggil, siko-siko dulu. Kita ucapkan seperti ini, dan jawaban dia. Kenapa kamu melakukan? Nah inilah dia. Kenapa alasannya kamu berkelahi? Nah, pada saat dia sudah mengungkapkan alasannya, ya Bu, 2 kali nggak Bu. Baru kita ucapkan ini. Oh, nah, berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Ya. Dan seterusnya. Setelah kita menstabilkan identitas dia, baru kita validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Kita sudah tahu 5 kebutuhan manusia tadi. Apa sih kebutuhannya yang belum terpenuhi ini? Bisa kita berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Terus, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini datang terlambat karena main game malam-malam, bangun kesiangan. Berarti kita itu sedang validasi kesalahannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lebih baik atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah ini berarti kita validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Bapak Ibu. Tahap terakhir di dalam segitiga diskusi itu adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu buat. Kan mereka sudah membuat keyakinan kelas, sudah tertempel dan sudah tertandatangani di dalam kelas itu. Kita kembalikan di situ. Ibu gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Saling menghormati, menghargai. Yang berkelahi itu kan berarti dia tidak menghormati orang lain. Berkelahi. Nah, kita kan kemarin sudah menyepakati supaya kita menghormati orang lain. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Tanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Berarti ini Bapak Ibu sedang menanyakan keyakinan, baru kita selesaikan itu. Nah, Kunis telah melanggar nilai-nilai hormat menghormati orang lain. Karena sudah sepakati, nah kamu kan sudah sepakat kemarin dengan kelas. Nah kira-kira apa solusinya yang harus kamu lakukan? Kita melihat, oh Pak, biar lebih sabar lagi, tidak terpancing orang lain. Jadi ya, jadi. Nah itulah kita menyelesaikannya, tidak perlu memberi hukuman. Kita tampar, kita jagur, kita cuma ngelakuin lagi. Ya, artinya tidak menghukum, malah akan melakukan lagi. Hanya takut karena hukuman ataupun peraturan. Ya, kayak orang pakai helm tadi. Karena ada peraturan lalu lintas, dia pakai. Kalau ada tidak pakai. Jadi Pak polisinya. Nah, itulah mari kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati.
Oke, ini pasti restitusi segitiga yang Bapak lakukan kepada ini siapa nama? Alexandria. Sambil mangak-mangak malah. Nah ini sudah kan ausi. Ya artinya kita sudah berusaha melakukan segitiga restitusi. Tidak perlu kita hukum menjemur, dihukum nulis cuci WC. Ternyata yang kita lakukan itu adalah malah dia itu jadinya tidak takut nanti. Seperti itu. Tidak tahu tapi kalau masih mulai yang penting kita sudah melakukan ya Bu Ayu ya. Kalau hari ini kulihat nggak telat, kemarin masih telat si Alexandria. Kalau ini berarti hari ini sebelah. Itu sudah Bapak masukkan ke YouTube Lalamata. Tapi karena waktunya sudah itu, kita tidak usah nonton. Nanti Bapak kirimlah itu video YouTube yang sudah Bapak share linknya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mas? Alhamdulillah. Ada TV. Nanya apa lauk sepagi? Kapan nak beli es kek kamu? Sudah nanya Pak. Bu Ayu Lansari, silakan Bu. Di Zoom Bu. Bu, di Zoom loh. Kalau udah baca jawab, kasih Pak Heri jawab. Kami lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya gampang.